Thank you. Silakan duduk. Terima kasih tim Youth and Teen Impact Worship buat pelayanan yang luar biasa. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang diberkati dengan pelayanan oleh teman-teman Youth and Teen Impact Worship, boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Thank you. Wah, saya ditemani sama Glenn Moore. Terima kasih. Tidak terasa hari ini kita masuk di dalam minggu yang keempat di bulan Januari di tahun 2022. Cepet banget berlalu waktu ya. Tidak terasa bulan Januari hampir berlalu, kita masuk di bulan Februari. Wow, itu artinya waktu di dalam Tuhan kita tidak boleh sia-siakan. Dan hari ini kita masuk di dalam bagian keempat dari seri firman Tuhan di awal tahun 2022, yaitu tahun berakar dan berbuah. Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah berakar di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa berakar di dalam Kristus. Maksudnya gimana? Simple. Menjadi orang Kristen, kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi kita menjadi orang Kristen yang berakar. Gimanakah caranya? Ayo kita belajar bersama-sama. Kita buka handphone suci kita, handphone suci ya. Atau yang membawa Alkitab, atau juga bisa baca nanti di belakang. Kita buka di Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Saya bacakan buat teman-teman semua. Dibacakan, teman-teman memperhatikan ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus berkata, yang menulis kitab Kolose adalah Rasul Paulus, bahwa kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita bukanlah ending dari perjalanan hidup kita. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita itu adalah awal perjalanan rohani kita. Pandang kanan kirimu, katakan, engkau sudah teman Tuhan Yesus kan? Ini bukan akhir men, baru awal dari perjalanan kehidupan kita. Ibarat tanaman, ketika kita menerima Tuhan dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, itu ibarat benih yang ditabur dan ditanamkan. Artinya, benih ditabur dan ditanam. Artinya, kalau dia tidak dirawat dan dipelihara, dia tidak akan bertumbuh. Tetapi sebaliknya, ketika kita merawat dan memelihara benih tersebut, maka benih tersebut akan mulai berakar. Kalau berakar artinya ada kehidupan. Nah, banyak orang Kristen yang stop cuma sampai diterima Yesus saja. Iya atau tidak? Wah, maksudnya gimana kak? Banyak mungkin dari antara orang-orang di luar sana, bukan impactors di tempat ini ya. Bukan kita semua. Banyak orang Kristen di luar sana habis menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, yaudah stop sampai di situ aja. Dia nggak mau mempelajari tentang siapa Tuhannya. Dia tidak mau belajar tentang siapa Yesus yang memberi keselamatan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia enggan berdoa. Itu sebabnya dia enggan membaca firman Tuhan. Itu sebabnya dia enggan untuk datang beribadah. Karena kenapa? Karena dia belum mengenal siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan. Harusnya hari ke sehari, waktu demi waktu dalam kehidupan kita, kalau kita bertumbuh dan berakar dalam Tuhan, harusnya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam dan luar biasa.
Sehingga ketika kita mengenal Tuhan kita dengan lebih baik lagi, tentunya kehidupan kita tidak akan pernah sama. Nah, Paulus mengajarkan sesuatu yang tentunya sudah dia hidupi dan praktekkan sendiri. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam firman di Kolose ini tadi adalah sesuatu yang sudah dia hidupi. Kalau teman-teman membaca Alkitab, teman-teman tahu siapa itu Paulus. Ada yang tahu siapa Paulus? Wah, luar biasa. Paulus tadinya bernama seorang Saulus. Siapakah Saulus? Salah satu pembenci orang Kristen yang paling luar biasa yang tertulis di dalam Alkitab. Seorang anak muda, punya arogansi, punya kemampuan kepandaian firman yang luar biasa. Dan dia sangat menentang tentang yang namanya Kristus sebagai Yesus. Bahkan bukan hanya itu, dia pembunuh orang Kristen. Tetapi pada suatu peristiwa ya, saya bilang suatu peristiwa aja, Yesus menampakkan diri kepada dia. Tuhan menampakkan diri kepada seorang Saulus. Dan hari itu seorang Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hari itu juga seorang Saulus berubah. Dia mengalami yang namanya lahir baru atau hidup yang baru. Tetapi Paulus tidak bermegah cuma berhenti sampai di situ aja. Wah, besok lahir baru udah cukup deh. Gak perlu ngapa-ngapain lagi. Enough gitu, cukup. Enggak. Paulus tahu bahwa ketika dia memiliki hidup yang baru, berarti dia masuk di dalam babak yang baru dalam perjalanan rohaninya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia segera menggabungkan dirinya dengan murid-murid yang lain. Segera dia mencari komunitas. Kalau di gereja kita segera dia mencari kelompok sel. Dan segera dia mulai memperdalam imannya di dalam Tuhan. Dia mulai belajar tentang firman Tuhan dan bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Dia mulai belajar tentang apa yang Yesus ajarkan selama Yesus ada di dunia ini. Bahkan tidak berhenti hanya sampai di situ, bukan hanya sekedar berhenti untuk mempelajari apa yang Tuhan ajarkan, tapi dia mulai maju untuk melayani. Dan tidak berhenti hanya maju melayani, tapi dia mulai bangkit menjadi saksi tentang Kristus. Dan tidak hanya cukup bersaksi tentang Kristus, tapi dia mulai belajar. Dia mulai berani bayar harga bagi Tuhan. Dan hal ini membuat akar iman Paulus semakin bertumbuh, makin dalam, dan semakin kuat. Dan akar iman yang kuat yang dimiliki Paulus itu memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan Paulus. Sehingga di dalam pelayanannya kita tidak pernah mendengar seorang Paulus kecewa. Bahkan mungkin mengalami yang namanya kepahitan. Bahkan kalau dituliskan di dalam Alkitab, dia tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Bahkan dia tidak mengenal lelah di dalam pelayanannya. Penjara demi penjara dia datangi. Maut bahkan menjadi makanan hari-hari bagi seorang Paulus. Tetapi dia tidak gentar. Kenapa? Karena dia punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita kembangkan akar yang kuat di dalam Kristus. Sehingga hidupmu akan berdampak besar. Tahun 2022 bukan tahun yang mengenakan. Omikron sudah mulai masuk, sudah masuk di Indonesia dan siap untuk menerkam siapa saja. Tapi bukan membuat kita khawatir. Kenapa? Karena kalau kita punya Tuhan dalam kehidupan kita, sakit, penyakit atau apapun itu, kita percaya kita pasti mampu melaluinya. Kita pasti mampu mengalahkannya. Karena kita punya kuasa, karena kita punya Tuhan yang powerful, yang lebih hebat dari segala macam penyakit yang ada di dunia ini. Amin, saudaraku. Sebab itu, saya nggak tahu apa yang menjadi visi saudara di tahun 2022 ini. Atau mungkin ada banyak list-list yang kau tulis. Kan biasanya kayak gitu. Masuk Desember, di awal Januari sudah mulai kita bikin list tahunan ya. Ada yang mungkin listnya menikah, ada amin.
Loh, kok yang sedikit aja amin? Kok Edu sama Riko enggak ya? Ada yang mungkin listnya punya pasangan hidup, amin. Cuma sedikit. Ada yang mungkin listnya lulus. Oh, banyak yang skripsinya macet. Pesan Tuhan, kerjakan. Kalau skripsi nggak dikerjakan nggak bakalan lulus. Atau mungkin ada yang mulai melis. Tambah gebetan baru. Tambah pacar baru, bertobat. Tambah sepatu baru, amin. Tambah motor baru, amin. Gajiku tambah dahsyat, tambah luar biasa, amin. Yang pasti jangan tambah anak. Bahaya, belum saatnya. Di antara semua list-list yang teman-teman atau impactors miliki di tahun 2022, saya mengingatkan, tambahkan satu list ini. Bahwa engkau mau berakar dalam di dalam Tuhan. Sekali lagi, bahwa engkau mau berakar dalam di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya semua list yang engkau tulis tadi, itu bisa tergenapi. Karena kalau tanpa Tuhan, mustahil kita bisa melalui semuanya. Akar menentukan level ketahanan ketika kita menghadapi goncangan dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 24 sama dengan 27. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagi sebuah rumah, pondasi adalah akar dari rumah tersebut. Ketika kita membangun pondasi yang kuat, bencana datang, badai menerpa, pasti tetap kuat. Coba bayangkan gedung ini. Gedung The Star ini, kalau dia tidak memiliki pondasi yang kuat, begitu mudahnya bangunan ini hancur. Kebetulan saya kuliah di teknik sipil. Jadi saya mengerti betul tentang yang namanya pondasi. Mau semegah apapun engkau membangun sesuatu, tetapi kalau engkau tidak memiliki pondasi yang kuat, hancur, bubar, dan tidak ada artinya. Sama. Dalam sebuah pohon, orang kadang hanya melihat tentang cabang dan rantingnya aja. Wah, pohon ini bagus ya, keren banget ya, luar biasa ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan dari pohon tersebut adalah di akarnya. Tanpa akar, tidak akan ada artinya pohon tersebut. Ada sebuah quotes yang berkata seperti ini. Kekuatan terbesar sebuah pohon tidak terletak pada cabang dan ranting, tetapi pada akarnya. Justru di akar yang tidak terlihat kekuatan dan ketahanan sebuah pohon ditentukan. Sama dengan kehidupan kita. Kekuatan kita ditentukan akar iman kita di dalam Tuhan. Tidak terasa 2 tahun sudah pandemi datang atas dunia, bukan hanya Indonesia. Dan pandemi ini banyak memakan korban. Setuju? Atau ada yang tidak setuju? Pandemi banyak memakan korban jiwa. Tetapi saya percaya bukan hanya korban jiwa, teman-teman. Tapi ada yang namanya korban iman. Maksudnya kayak gimana? Ada banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan iman percayanya. Karena disebabkan apa? Karena dia tidak memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan.
Saya bosan Kak, selalu online. Saya bosan Kak, selalu meeting gitu. Saya bosan Kak, harus ini gak boleh kesini, gak bisa. Saya bosan Kak, harus pakai masker. Bahkan akhirnya dari yang awalnya bosannya biasa-biasa sampai bosannya membludak gitu. Dari yang awalnya rajin berdoa sampai akhirnya lupa berdoa. Dari yang awalnya rajin beribadah sampai akhirnya tidak pernah beribadah. Bahkan saya mengenal beberapa orang yang hampir mungkin 2 tahun ini tidak pernah datang beribadah pada Tuhan. Wow. Goncangan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat seberapa besar kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya, ayo mari sama-sama kita belajar. Mengenal siapa lagi, mengenal kembali. Saya bilang mengenal kembali siapa Tuhan yang kita puji. Siapa Tuhan yang kita sembah. Tetapi tentu bukan dengan kuat dan gagahmu. Bukan dengan kehebatanmu, bukan dengan kebisaanmu. Tetapi kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuncinya untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, cuma oleh karena kasih karunia Tuhan. Lakukan segala yang benar, semua yang bisa kita lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, bergantunglah pada kasih karunia Tuhan. Sadarilah bahwa kita butuh anugerah Tuhan untuk menjadi kuat dan bertahan menghadapi badai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yes, oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada seperti saat ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa sehat seperti saat ini, teman-teman. Oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa ada di tempat ini saat ini. Coba bayangkan kalau kasih karunia tersebut diangkat. Tidak ada penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupanmu. Apakah engkau masih bisa tetap tertawa, terbahak-bahak, bersuka cita, menari, melompat di tempat ini? Tapi karena ada penjagaan dan kasih karunia daripada Tuhan sehingga engkau bisa ada seperti saat ini. Kalau bicara tentang kasih karunia Tuhan, buat saya pribadi, untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti hari ini, sharing firman Tuhan seperti saat ini, menurut beberapa orang, ya tentu Kak Ucu bisa, karena Kak Ucu, bla 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 bla. Karena saya bawel katanya kan, cerewet, pintar ngomong, pintar ini, pintar itu, pintar bla bla bla. Iya, buat engkau yang tahu saya sekarang. Tapi kalau saya boleh tarik ke belakang, 22 tahun yang lalu, 22 tahun, tua juga ya. 22 tahun yang silam, bisakah engkau membayangkan seorang Ucu yang berdiri di hadapan teman-teman semua, impactor semua hari ini, adalah seseorang yang sangat tidak amat pede untuk memperkenalkan siapa nama saya, di mana saya berasal, dan apa tujuan saya datang ke tempat ini. Bisa nggak membayangkan? Seorang Ucu yang berdiri di depan teman-teman semua untuk memperkenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana, dan tujuannya mau apa ke tempat ini. Mending kalau jangan dibayangkan di hadapan ratusan orang, enggak. Saya cuma menyampaikan, memperkenalkan diri itu di dalam sebuah ruangan ukuran, kalau tidak salah ingat 3x4, 3x4 kecil kan. Dan orangnya mungkin gak sampai 10 orang. Dalam sebuah kelompok sel anak muda, waktu itu saya disuruh memperkenalkan diri dan saya tidak berani berkata-kata. So kalau engkau masih berani memperkenalkan dirimu di hadapan orang banyak,
engkau berarti lebih baik daripada saya pada waktu itu. Tetapi 22 tahun kemudian, saya bisa berdiri di hadapan saudara. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bisa menjadi seorang pemimpin pujian. Kalau teman-teman kenal saya 22 tahun yang silam, saudara cuma bisa geleng-geleng kepala. Seorang Ucu bisa menjadi seorang pemuji penyembah Tuhan, itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Karena saya menyanyi pun fals. I know my God is able. Waktu itu jangankan itu. Nada di mana, main musik di mana, saya nyanyinya di sebelah mana. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya bisa berdiri di hadapan saudara saat ini. Saya bisa bukan karena saya mampu, tapi karena saya punya Tuhan yang memampukan saya. Oleh sebab itu, engkau yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah dalam kehidupanmu. Engkau mengalami ketakutan dalam kehidupanmu. Engkau yang mungkin mengalami banyak hal yang kau rasa gak mungkin dalam kehidupanmu. Lihat saya. Kalau seorang Ucu yang seperti itu bisa diubahkan Tuhan menjadi seperti saat ini. Tentu Tuhan juga bisa mengubah engkau. Tentu Tuhan juga bisa mengubah engkau. Tentu Tuhan juga bisa memakai engkau. Tentu Tuhan juga sanggup mengubahkan engkau. Tetapi untuk melewati itu semua, kita harus melewati yang namanya proses. Bagian ini yang orang banyak gak suka. Bagian senang-senangnya banyak kita yang suka ya. Bagian diberkati kita senang banget, tapi ketika ada kata proses di situ, ini bukan bagian saya. Bagiannya orang pengen jadi worship leaders. Pengen kelihatan gaya, wow. Tapi untuk membayar, lutut untuk berdoa. Membayar setiap pagi bernyanyi di hadapan Tuhan. Membayar waktu yang banyak banget. Untuk berkata-kata di depan cermin. Untuk bernyanyi di dalam kamar mandi. Enggak semua orang mau. Menjadi kuat di dalam Tuhan butuh yang namanya proses. Sekali lagi, menjadi kuat di dalam Tuhan butuh yang namanya proses. Tidak ada tanaman yang ditanam langsung kuat secara mendadak. Ada? Adakah? Pasti dia butuh proses. Pasti dia butuh yang namanya waktu. Tetapi berita baiknya, kalau kita mengikuti proses Tuhan dengan benar, maka makin lama akar iman kita akan semakin dalam dan semakin kuat. Jangan malah sebaliknya. Justru semakin lama semakin kita lemah. Semakin lama semakin kita undur. Semakin lama semakin menghilang. Semakin lama semakin gak kelihatan. Semakin lama semakin tidak ada kabar dan beritanya. Tapi justru setiap proses kita lewati. Justru membuat kita semakin dalam di dalam Tuhan. Tidak ada proses yang mengenakan teman-teman. Tidak ada proses dalam kehidupan kita yang enak. Untuk makan, sorry menyebut merek, Indomie goreng yang enak butuh direbus di dalam air yang panas. Sampai mendidih, baru dicelupkan Indominya, ditambahkan telurnya, dikasih bumbu, dimakan enak.
Tapi untuk melalui hal tersebut, Indomie tersebut butuh air panas. Tahu air panas? Udah pernah mencoba air panas? Kebetulan saya waktu kecil mencoba air panas. Saya terkam air panas yang sedang dituangkan sehingga saya punya apa ya bahasanya? Saya punya tato alami dalam tubuh saya gara-gara air panas. Sejak saat itu saya nggak pernah main-main sama yang namanya air panas. Nah, proses tersebut nggak boleh kita hindari. Proses tersebut harus kita lewati. Dan kalau kita bicara tentang proses, kita belajar dari salah satu penulis kitab Injil. Dia bernama Markus. Ada yang tahu Markus? Tahu kan kitab Markus? Nah, Markus itu kalau kita melihat latar belakangnya, Markus adalah seorang anak muda yang tinggal di Yerusalem. Dan ibunya bernama Maria. Dan juga banyak pakar menuliskan bahwa Markus ini adalah seorang yang cukup berada pada waktu itu ya. Cukup berada loh. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu jemaat mula-mula, rumahnya Markus sering dijadikan tempat pusat kegiatan ibadah daripada jemaat mula-mula. Jadi rumahnya cukup besar. Bahkan dia punya dia memiliki hamba perempuan kalau dituliskan di dalam Alkitab. Dan Markus ini juga adalah seorang saudara dari yang namanya Barnabas. Nah, siapakah Barnabas? Barnabas adalah seseorang yang menerima Paulus pada waktu pertobatannya pertama kali. Dan Barnabas ini juga akhirnya berteman dengan Paulus, bahkan menjadi rekan sepelayanan dari Paulus. Dan Paulus dan Barnabas ini mengajak serta Markus di dalam pelayanan mereka. Kalau kita baca di kitab para rasul itu diceritakan bahwa Barnabas, Paulus mengajak serta Markus untuk melayani bersama-sama. Tetapi di dalam kisah para rasul 13 ayat 13 dituliskan di situ bahwa Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dan memilih kembali ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu setelah mereka melayani bersama-sama beberapa waktu, tidak dituliskan juga berapa lama ya. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun 2 tahun, gak dituliskan juga. Di satu waktu tiba-tiba seorang Markus mengundurkan diri dari pelayanan. Waktu itu dia melayani bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Dan tidak juga dituliskan di dalam Alkitab apa sih yang menyebabkan seorang Markus ini meninggalkan atau mengundurkan diri dari dalam pelayanan. Tidak dituliskan sih. Tapi kalau saya boleh membayangkan. Seorang Paulus yang waktu itu mungkin anak yang manja. Karena kenapa? Karena dia lahir dari keluarga kaya. Pada waktu dia mengikuti pelayanannya Paulus dan Barnabas yang tantangannya begitu amat banyak. Sehingga anak manja tadi mulai merasa nggak cocok nih gua di sini. Nggak cocok nih aku pelayanan di sini nih. Ya udah deh, aku balik lagi deh ke Yerusalem. Itu sama dengan kita teman-teman. Kadang-kadang ketika kita mengenal Tuhan dan mulai tuh masalah datang dalam kehidupan kita, mulai datang pergumulan dalam kehidupan, mulai datang tantangan dalam kehidupan kita, mulai deh kita mulai meninggalkan Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh. Nggak percaya lagi deh sama Tuhan. Atau bahkan mungkin saya lupa siapa itu Tuhan. Kadang-kala kan kita seperti itu. Waktu masalah datang pertama kali, bukan waktu masalah datang menerpa engkau, yang pertama kali engkau lakukan bukan mencari Tuhan, tapi mencari sosial media. Mulai curhat, mulai bikin status, mulai bikin story. Sebel deh, cuma di-read doang. Sebel deh sama Akhirnya nyampah di story, di blog sama teman yang lain. Loh. Nah, kadang kita seperti itu. Sama seperti Markus tadi. Ketika dia pertama melihat, Paulus dan Barnabas ini keren nih pelayanannya, udah aku join aja ikut deh. Tapi pada waktu mengikuti
pelayanan tersebut dia mulai merasakan gak nyaman. Dia memilih langkah paling tepat saat itu, yaitu mulai meninggalkan pelayanan tersebut. Dia mulai meninggalkan Paulus dan Barnabas. Tetapi puji Tuhannya, dia tidak berhenti sampai di situ. Saya tidak tahu di dalam Alkitab dituliskan seperti apa, tetapi seorang Markus bisa diubahkan. Seorang Markus yang penakut tadi, saya bilang penakut ya karena dia mulai meninggalkan pelayanan. Seorang Markus yang tadinya mulai resign dari pelayanan, tiba-tiba di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus berkata seperti ini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ada sebuah rahasia yang terjadi di sini. Dari Markus yang meninggalkan sampai menjadi Markus yang diakui oleh seorang Paulus. Pun sama dengan kehidupan kita teman-teman. Engkau mungkin boleh jatuh. Engkau mungkin kemarin meninggalkan Tuhan. Engkau mungkin boleh gak peduli sama Tuhan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Tapi hari ini engkau datang, hari ini engkau mendengar dan engkau berkata, Tuhan aku mau bertobat. Tuhan hari ini aku mau kembali kepada Tuhan. Tuhan hari ini aku mau kembali diproses sama Tuhan. Untuk aku semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk aku semakin menjadi orang yang bisa diandalkan di dalam Tuhan. Yes. Tidak ada kunci yang lain. Markus melewati yang namanya proses dalam kehidupannya. Orang yang tadinya manja menjadi prajurit yang berjuang dan rela menderita bagi Kristus. Dan bahkan dia rela dipenjara bersama Paulus karena Injil. Saudara bisa melihat nanti pulang ke rumah di Kolose 4 ayat 10. Dan saya berdoa saudaraku, hari ini setiap impactors yang hadir di tempat ini, kita juga mengalami transformasi seperti seorang Markus. Seorang yang tadinya meninggalkan, tapi akhirnya ketika dia bisa melalui proses dalam kehidupannya, proses pendewasaan dalam kehidupannya, proses demi proses yang mungkin tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tapi akhirnya dia menjadi orang yang bahkan diakui oleh seorang Paulus. Dan Paulus berkata, sangat penting bagiku. Saya berdoa, transformasi ini terjadi dalam kehidupan teman-teman. Engkau yang tadinya mungkin penakut, Tuhan ubahkan engkau menjadi seorang pemberani. Engkau yang tadinya lemah, bangkit menjadi orang kuat. Engkau yang tadinya tidak setia, menjadi setia. Engkau yang tadinya tidak berani bayar harga, engkau menjadi orang yang berani bayar harga. Engkau yang tadinya tidak berguna, engkau diubahkan menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kuncinya, mari kita berakar bersama-sama dalam Tuhan. Mari kita minta kasih karunia Tuhan menjaga kehidupan kita. Sehingga di tahun 2022 ini kita semua bisa bangkit menjadi impactors yang membawa dampak bagi kota ini, bagi bangsa ini dan bagi generasi.